Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina semuanya, kembali lagi di acara Hermina Podcast. Senang sekali hari ini saya Septian akan berdiskusi mengenai bibir sumbing dan celah langit-langit dengan narasumber kita yang tentunya sangat terpercaya, yaitu Dr. Gigi Romzi Hanif, spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Selamat siang Dr. Romzi, sehat ya dok? Terima kasih atas waktunya dokter. Jadi hari ini saya bersama dengan Dr. Romzi kita akan berdiskusi mengenai apa itu bibir sumbing, bagaimana bibir sumbing bisa terjadi, apa dampak bibir sumbing terhadap penderitanya, dan tindakan apa yang harus dilakukan. Pertama, kita tentu ingin tahu dulu apa itu bibir sumbing dan bagaimana ciri-cirinya dan apa bedanya bibir sumbing maupun dari celah langit-langit mulut dan bedanya dengan kalian yang lain, dokter. Terima kasih Dr. Septian atas kesempatannya. Terima kasih Hermina. Halo sahabat Hermina semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang bibir sumbing, di mana bibir sumbing adalah celah yang terjadi pada saat bayi itu lahir ya, dapatan, yang mana bibir sumbing ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup, fungsional, dan tentunya masa depan dari anak itu sendiri. Bibir sumbing itu terjadi di wajah, di mana bisa terjadi di daerah bibir, atau di bahasa awamnya itu sumbing bibir. Bisa juga di sumbing langit-langit yang kadang tidak terdeteksi ya. Jadi celahnya sumbingnya itu ada di langit-langit pasien. Kemudian yang ketiga di sumbing di daerah gusi, yang mana kesemuanya itu akan mempengaruhi secara penampilan, kemampuan bicara maupun kualitas hidup ke depannya. Bibir sumbing itu bisa terjadi di labianya saja gitu ya dok ya, sebagian bibirnya saja. Bisa terjadi juga meliputi labia dan juga di gusinya ya dok ya. Kemudian bisa sampai ke langit-langitnya gitu ya dokter. Biasanya dokter, selain memang yang tampak ada celah ya dok ya di bibir maupun di langit-langitnya, gejalanya biasanya apa saja dokter? Anak ataupun bayi yang dengan bibir sumbing ya. Ya, gejalanya pertama jelas terlihat secara klinis, sudah kelihatan. Namun buat bayi yang baru lahir, adanya bibir sumbing ataupun langit sumbing ini akan mempengaruhi kemampuan bayi untuk ASI ya. Karena sedotan dari bayi untuk intake cairan dari ASI itu akan sangat terpengaruh. Contohnya kita bayangkan bibir sumbing, di mana celah terjadi, bibir tidak nyambung kanan sama kiri, itu tentunya akan kesulitan untuk minum lewat puting ya, menetek gitu. Iya, menetek gitu. Begitu juga langit-langit. Walaupun bibirnya mungkin normal, tapi ternyata ada celah di langit, itu akan menyebabkan pada bisa netek, namun airnya itu nggak masuk ke mulut tapi keluar lewat hidung ya. Sehingga bayi-bayi dengan bibir sumbing ini ataupun langit sumbing itu berat badannya naiknya susah gitu. Maka dari itu memang gejala-gejala ini perlu ditangani dan bisa ditangani di rumah sakit Hermina ini. Jadi sahabat Hermina semuanya, ketika menemukan memang secara kasat mata kelihatan bahwa di bibirnya ataupun di gusinya langit-langitnya tampak kelainan gitu ya, atau tidak tampak kelainan tapi kok bayinya kok meneteknya sulit atau keluar lewat hidung ASI-nya, atau dia agak besar mungkin bicaranya agak sengau gitu ya dok ya, sengau gitu, itu mungkin bisa menjadi tanda atau bisa kita awareness kita, oh ini harus diperiksakan ke dokter gigi. Ingat bahwa bibir sumbing ataupun kelainan di sekitarnya itu adalah suatu kelainan bawaan ya dok. Itu faktor apa saja dokter yang mempengaruhi suatu bayi itu kemudian bisa mengalami hal tersebut dokter? Ya, jadi untuk sampai saat ini memang belum ada konsensus apa sebenarnya penyebab pasti dari bibir sumbing ini. Namun banyak faktor resiko seperti keturunan ya. Jadi ada keturunan mungkin nggak langsung di orang tuanya, tapi mungkin di generasi sebelum-sebelumnya yang tidak terdeteksi, yang itu resesif ya, gen resesif akhirnya muncul di generasi yang kesekian. Kemudian yang kedua bisa juga karena kekurangan nutrisi atau intake nutrisi yang kurang selama masa kehamilan, terutama waktu trimester pertama. Ya, di mana kegagalan penyambungan bibir ini itu terjadinya waktu minggu ke-8 sampai minggu ke-12, antara minggu-minggu itu. Seperti defisiensi asam folat ataupun defisiensi multivitamin yang lain, itu juga mempengaruhi. Selain itu, kebiasaan ibu hamil seperti merokok atau konsumsi alkohol itu sangat mempengaruhi terjadinya bibir sumbing, serta trauma yang terjadi pada saat kehamilan, mungkin
ada trauma yang mengenai perut ibu, itu juga bisa menyebabkan terjadinya bibir sumbing. Jadi memang proses utama terjadinya kelainan bibir sumbing ini hubungannya adalah dengan embryogenesis ya dok, yaitu pada usia pembentukan janin di kehamilan usia 2 bulan ya dok, 2 bulan sampai 3 bulan ya dok ya. Jadi adalah mengenai faktor risiko terjadinya. Nah kemudian secara umum ya dokter, mungkin ini agak medis, kelainan dari daerah mulut maupun bibir itu kan banyak kategorinya gitu ya dokter, maksudnya tingkat keparahannya maupun lokasinya gitu. Secara umum itu kelainannya apa saja dokter, kategorinya atau klasifikasinya dokter? Ya. Jadi bibir sumbing, kita bicara dari bibir sumbing dulu ya. Jadi bibir sumbing atau labiosisis ya, itu kategorinya ada 3 ya. Yang pertama itu mikroform. Mikroform itu jadi dia nggak sampai terdapat celah seperti orang normal, namun sudut bibirnya agak naik sedikit ya. Itu nggak berpengaruh terhadap fungsional, tapi berpengaruh sama penampilan kosmetik ya, estetik, dimana itu perlu diperbaiki. Kedua, bibir sumbing komplit ya. Komplit itu lengkap ya, dari bibir sampai hidung ya. Atas itu harus juga dioperasi karena mempengaruhi intek cairan dan kemampuan bicara. Kemudian bisa juga yang incomplete ya, jadi terbentuk celah namun hidungnya nggak kena, cuma sampai bibir saja. Itu juga tetap perlu operasi karena mempengaruhi kemampuan intek. Kemudian kalau untuk langit-langit sama juga sebenarnya, ada yang celahnya cuma di daerah langit-langit bagian belakang, bisa juga komplit sampai ke bagian gusi ya. Kalau langit-langit ini memang sudah sangat jelas perlu operasi ya, karena tindakan ini akan sangat membantu pasien dalam indeks nutrisinya sama kemampuan bicaranya. Tentunya operasi dengan timing yang tepat. Kemudian kalau untuk gusi juga sama, bisa komplit, bisa incomplete ya. Yang mana itu bisa tangani semua di sini. Nah selanjutnya dokter, apa dampak dari adanya kelainan bibir, rahang maupun langit-langit ini depannya gitu dokter, terhadap tubuh kembang maupun terhadap estetika maupun struktural maupun fungsional dari suatu bayi maupun anaknya? Oke. Untuk hubungan dengan tubuh kembang itu ya sangat berpengaruh ya. Terutama yang pertama kita bicara bibir sumbing, memang seperti tadi saya jelaskan, intek cairan akan sangat susah. Kemudian pasien kedepannya juga tingkat kepercayaan dirinya itu akan berkurang ya kalau seandainya nggak dioperasi atau nggak dilakukan tindakan. Kemampuan bergaul, kemampuan bicara, sama yang paling penting masa depan. Dimana semakin kesini penampilan juga sangat berpengaruh di dunia kerja. Tapi itu bukan hal yang kita sifatnya menakut-nakutin ya. Itu kita kasih tahu karena ini bisa ditangani. Kemudian untuk celah langit-langit juga, ini kadang sering dilupakan. Ada juga pasien yang bibirnya normal, namun setelah besar baru kelihatan ternyata kok bicaranya sengau ya. Sengau itu seperti kita bicara tapi hidung dipitet ya, ditutup ya, mendengung di dalam. Tentunya penanganan yang telat itu menyebabkan suara sengau akan semakin berat ya. Yang mana untuk masa depan itu sangat mempengaruhi kemampuan bergaul, kemampuan dalam wawancara dan dunia kerja dan sebagainya, itu sehingga perlu tangani itu. Apakah pada saat bayi itu karena kelainan struktural itu dapat menyebabkan suatu komplikasi yang fatal, mungkin sampai ada infeksi di saluran telinga atau mungkin di saluran hidung gitu dokter? Kalau untuk dampak yang bisa mempengaruhi bayi jadi sakit, pertama memang gampang demam ya bayi ya. Kenapa? Karena celah di langit-langit ini menyebabkan termoregulasi akan terganggu. Kedua, gangguan pendengaran ya. Jadi karena nggak ada vakum ya, karena celah di langit-langit ini, dimana kita tahu ada saluran antara telinga dengan langit-langit, itu bisa menyebabkan infeksi pada pendengaran ya. Kemudian penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan nutrisi ya. Mungkin efeknya nggak langsung di daerah mulutnya, tapi efek di tempat yang lain. Baik, terima kasih dokter. Akhirnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Romzi atas waktunya sudah menyempatkan untuk berdiskusi, berbagi ilmu kepada kita. Dan jika ada keluhan di bagian mulut, gigi maupun masilofasial, untuk berkonsultasi dengan ahlinya di kami, dengan dokter yang sangat terkemuka, yaitu Dr. Gigi Romzi Hani, spesialis bedah mulut dan masilofasial. Akhir kata, terima kasih banyak atas perhatian dari sahabat Hermina semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa.